Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Ian Web Studio. Kali ini saya akan membahas tutorial cara membuat website dari nol sampai selesai ya dengan WordPress. Untuk website kali ini temanya adalah uh, website blog atau website pribadi, dan juga teman-teman bisa buat untuk website apa aja ya. Nah, untuk kali ini kita fokus untuk yang buat website personal atau mungkin blog yang lebih bagus ya, yang tampilannya lebih bagus seperti ini. Jadi di sini ada logonya, terus ada juga uh, seperti latest post, seperti berita ya. Jadi ada yang berjalan, terus ada tagnya di sini, ada menunya, terus di sini ada sidebarnya, terus di sini blog yang kita posting ya. Nah, untuk website saya lebih fokus ke video, jadi nggak terlalu banyak kalimat-kalimat. Nah, untuk teman-teman yang mau lebih banyak ke tulisan juga bisa buat di bagian sini. Nanti kita akan bahas berikutnya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe YouTube channel saya, jadi tidak kelewatan video-video saya berikutnya. Oke, langsung saja untuk pelajaran kali ini ada beberapa yang akan kita bahas. Jadi yang pertama itu kita akan memilih hosting. Habis memilih hosting, kita akan memilih domain. Habis itu install WordPress, terus pilih tema. Untuk tema yang gratis kita pakai akan pakai News App. Itu ada di WordPress theme ya. Habis itu kita akan install pluginnya. Habis itu kita belajar buat page, aktivasi SSL gratis, terus juga edit dan customize website kita. Habis itu baru memasukkan konten dan selesai. Jadi kurang lebih 10 pelajarannya, 10 yang kita sampai, sehingga nanti websitenya hampir akan berbentuk sama seperti ini. Oke, kita langsung mulai. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar di sini, tentu teman-teman harus tahu ya, jadi apa yang perbedaan hosting dan domain. Jadi hosting itu ibaratnya, hosting itu adalah sepetak tanah. Jadi di tanah itulah kita akan membangun sebuah rumah. Nah, rumah itu adalah website. Jadi bangunan itu adalah website. Nah, di sepetak tanah inilah, makanya kita akan membutuhkan hosting untuk membangun sebuah rumah, karena kalau tidak ada sebuah tanah, kita nggak akan bisa membangun sebuah rumah. Nah, untuk itu domain ini adalah alamat rumah itu sendiri. Makanya semuanya sangat penting ketika teman-teman mau buat website. Mungkin banyak yang promosi ya, website cuma 250.000 Anda dapat website, tapi itu kan mungkin untuk 1 bulan kalau gitu ya. Tapi ini teman-teman kalau untuk buat website, saran saya sih bagusnya mendingan buat sendiri daripada menyuruh orang untuk membuat website. Yang paling penting itu teman-teman udah punya nama websitenya, jadi alamat rumahnya. Habis itu pilih hosting. Jadi di mana teman-teman mau meletakkan rumah itu. Kalau misalnya tanahnya itu di pedalaman yang jauh, otomatis hosting yang jelek itu pasti akan susah banget untuk dicari. Nah, tapi makanya kalau teman-teman pakai, jadi misalnya jauh tempat hosting yang kurang bagus, jadi lambat jadinya untuk ke tempat itu. Oke, langsung saja. Untuk hosting, untuk pemilihan hosting, saya di sini rekomen banget pakai Niaga Hoster ya, karena Niaga Hoster itu selain cepat dan juga pelayanannya juga bagus banget. Saya udah pakai Niaga Hoster 2 tahun lebih ya. Jadi langsung aja niagahoster.co.id. Teman-teman tinggal klik di sini untuk daftar ya. Nah, kalau teman-teman yang udah login, saya tinggal login aja karena saya udah ada Niaga Hoster saya. Jadi kita saya akan login dulu. Dia pakai Cloudflare, kita akan buka juga di sini biar cepat. Bentar ya. Oke. Oke, saya login. Jadi teman-teman, saya akan arahkan buatnya. Oke. Jadi yang pertama, teman-teman untuk pemula
teman-teman bisa pakai unlimited hosting, kecuali kalau teman-teman misalnya buat usaha ya, karena kita kan belajarnya pemula, mungkin untuk membuat website pribadi, gimana teman-teman sekarang mau buat konten YouTube seperti itu, terus buat konten tulisan-tulisan atau tutorial yang lainnya. Nah, di sini ada banyak pilihan. Jadi ada Baye yang 10.000 per bulan. Teman-teman bisa lihat video saya pertama ini untuk pemilihan hosting ya. Jadi saran saya sih jangan pilih yang paling murah, karena ini teman-teman harus bayar domain ya. Jadi domainnya nggak gratis kalau yang pilih yang murah ini. Paling nggak teman-teman bisa pilih yang pelajar. Nah, untuk pelajar itu domainnya bisa 10 domain. Jadi dengan satu hosting teman-teman bisa buat 10 website ya. Terus kalau satu domain gratis juga di sini. Terus banyak lagi fitur lain. Saran saya walaupun untuk belajar, karena lagi yang personalnya lagi diskon 75%, pilih aja yang di sini. Contoh ya, untuk teman-teman tinggal klik pilih sekarang. Nah, jadi di sini tampilannya. Nah, jadi harganya berbeda banget. Kalau teman-teman pilih yang 6 bulan harganya 700.000, tapi kalau teman-teman pilih yang 1 tahun itu harganya cuma 637. Bahkan yang 2 tahun cuma 1 juta. Nah, tapi yang 3 tahun dia kena diskonnya 75%. Jadi lihat diskon di sini. Jadi untuk 3 tahun teman-teman cuma cukup bayar 956.000. Nah, ini tentu teman-teman harus masukin domain ya. Jadi ini teman-teman harus masukin alamat rumah. Anggaplah contohnya teman-teman buat Ian Web Studio Tutorial gitu misalnya. Pilih aja .com, cek domain. Nah, jadi kalau ini kan otomatis sudah berhasil ya. Jadi belum ada yang memakai domainnya. Teman-teman juga bisa ganti ya, nanti ada .co.id, banyak banget domain. Nah, ini saya pakai .com. Habis itu teman-teman tinggal masukkan tambahkan ke cardnya. Nah, jadi di sini teman-teman udah ngeliat kan domainnya gratis, habis itu pajaknya berapa, habis itu teman-teman tinggal lanjutkan. Nah, di sini install WordPress auto install, ini nggak perlu ya, karena nanti saya akan ajarin cara installnya, dan juga di video pertama saya juga udah ada. Nah, habis itu teman-teman tinggal lanjutkan. Nah, teman-teman lihat di sini. Di sini 1.051.875. Nah, kalau teman-teman pakai kupon saya, itu teman-teman akan dapat diskon kurang lebih 5-7%. Jadi cukup pakai Capital Ian Web Studio. Nah, jadi teman-teman gunakan kupon saya. Contohnya nih, Ian Web Studio gunakan cus. Nah, ini kan otomatis berkurang yang jadi dari 1.5054 jadi cuma 999.282. Jadi lumayan juga untuk kupon diskonnya ya. Nah, teman-teman untuk pembayaran, jadi ada banyak pembayaran di sini. Bisa pakai berbagai jenis bank ya, bahkan kartu kredit juga bisa, GoPay juga bisa, OVO juga bisa. Jadi untuk bagusnya teman-teman tinggal daftar, jadi bisa langsung ya, karena jadi tinggal langsung masuk, misalnya contohnya GoPay seperti ini. Nah, jadi bagusnya teman-teman harus daftar ya, karena teman-teman belum ini, tinggal masukin isi semua data yang ada di sini, pastikan semua data di sini, habis itu daftar, checkout, terus pembayaran selesai. Nah, karena saya udah punya account, jadi saya tinggal login. Nah, ini tampilan hostingan saya yang ada di Niaga Hoster. Jadi teman-teman ada banyak pilihan di sini. Ada hosting, ada domain, SSL. Teman-teman juga misalnya nanti di sini ada Niaga Course-nya. Jadi kalau teman-teman pengen belajar website juga ada di sini. Terus ada Niaga Partner, ada Point. Keren banget ya, Niaga Hoster pokoknya keren banget. Terus kalau teman-teman mau order domain juga bisa langsung lewat sini juga. Oke, biar langsung. Jadi kalau teman-teman udah punya hosting, nanti teman-teman tinggal larinya ke kelola hosting.
Nah, di sini karena saya udah punya banyak website, jadi untuk belajar ya misalnya. Nah, teman-teman bisa lihat berapa banyak website yang ada di sini. Jadi dengan satu hosting bisa banyak website. Jadi kali ini kalau teman-teman mau install, di sini ada banyak ya. Jadi ada install WordPress, tinggal pilih install WordPress. Nah, kita akan coba pakai domain yang ada di sini. Saya akan pakai sepertinya saya coba wayang. Nah, kita pakai wayan.online karena tinggal masuk belajar, buat aja personal website, mungkin adminnya buat wayan. Oke, harus pakai kecil ya. Oke, bagus. Habis itu password, habis itu install. Tunggu beberapa menit, cepat banget ya, nggak sampai beberapa menit, mungkin hitungan beberapa detik itu websitenya akan terinstall otomatis. Mudah dan sangat simpel. Jadi nggak perlu download ini, download itu, habis itu upload, habis itu edit, nggak perlu. Nah, jadi lihat teman-teman, sangat cepat. Mungkin cuma 15 detik ya hitungannya. Jadi udah ada di sini nih. Wayan.online. Habis itu teman-teman klik tanda panah, jump to admin area. Simple dan cepat banget. Dan itu walaupun teman-teman habis beli domain langsung install website WordPress, itu udah. Ini kan keren kan? Websitenya udah siap. Teman-teman bisa lihat website teman-teman seperti apa. Nah, jadi ini tampilan awal itu hanya ada Hello World. Makanya nanti habis ini kita akan belajar nyari ke tema. Nah, teman-teman, sekarang masih websitenya ini tulisannya not secure. Nah, kalau teman-teman lihat di sini websitenya kan secure. Nah, jadi jangan lupa teman-teman harus balik lagi ke domainnya. Jadi klik bagian sini si panelnya hoster, pilih si panel. Habis itu cari let's encrypt. Jadi di sini teman-teman bisa, ini tujuannya adalah untuk install SSL gratis ya. Nah, kalau teman-teman mau yang berbayar itu ada namanya Komodo SSL, itu lebih bagus, lebih kuat. Tapi kalau udah ada yang gratis, nggak perlu pakai yang berbayar. Kita cari domain yang tadi, yang terakhir mungkin ya, wayan.online. Jadi teman-teman tinggal isu, habis itu udah isu di sini. Tunggu beberapa detik. Saya kurang tahu apakah wifi-nya yang agak telat atau ya karena proses. Jadi udah ya. Jadi udah terinstall. Sekarang kita tutup aja yang di sini. Sekarang kita ke dashboard. Nah, oke. Jadi teman-teman, yang berikutnya biar ingat ya, biar di sini secure. Yang pertama kita install dulu yang namanya plugin SSL. Oke, kita langsung dari sini. Teman-teman tinggal klik di sini SSL. Jadi tujuannya ketika kita buat website itu, ketika kita edit websitenya kita, itu udah ada secure. Jadi tinggal install. Pastikan release simple SSL yang di sini. Nah, kalau teman-teman tidak aktifkan di tempat di cPanel tadi, itu nanti dia nggak akan muncul aktivasi untuk SSL-nya. Nah, habis ini nanti teman-teman harus logout lagi. Nah, jadi udah kelihatan kan? Almost ready, migrate to SSL. Tinggal go ahead, terus activate. Nah, baru sekarang kita harus login lagi. Kita pakai email, habis itu password yang teman-teman buat, atau teman-teman bisa pakai lagi kembali ke admin area di sini. Nah, jadi di sini kalau ada tanda seperti ini, teman-teman bisa ubah juga settingannya. Tinggal di kan yang enable 301 HT access. Oke, habis itu save.
Jadi udah kode data satunya udah nggak akan ada, jadi udah bagus ya. Nah, jadi sekarang biar mudah kita akan pakai bahasa Indonesia. Jadi kita ganti setting ke bahasa Indonesia dulu biar mudah. Teman-teman udah lihat di sini ada TPS. Ini nanti teman-teman bisa ganti ya, seperti yang di video saya sebelumnya. Habis itu kita ganti ke bahasa Indonesia. Bahasanya udah hampir semua bahasa ada di sini. Oke, bahasa Indonesia. Kalau teman-teman di daerah teman-teman di bagian mana? Kalau saya di Bali, jadi bisa pakai UTC plus 8. Habis itu tinggal di save. Nah, tampilannya di sini akan berubah jadi bahasa Indonesia. Oke, jadi ini udah bahasa Indonesia ya, tampilannya simple banget. Nah, sekarang kita akan mulai menginstal theme. Nah, jadi teman-teman harus lari ke tampilan di sini, habis itu tema. Jadi tema ini tujuannya kalau teman-teman lihat sekarang, nah ini udah lihat tanda tambahnya kan. Jadi udah aman di sini, jadi nggak ada. Kita buat aja kopiannya. Jadi kalau mau lihat perubahan dari website yang kita buat, itu akan muncul di sini. Nah, ini yang pertama. Sekarang kita akan edit websitenya kita akan download namanya tema. Nah, untuk tema ini, kita ambil yang tema yang gratis, tapi kalau teman-teman mau tema yang berbayar, nanti di video saya selanjutnya saya akan buat tema yang untuk online shop ya. Jadi online shop yang bisa buat website yang bagus. Tinggal cari ke popular di sini. Habis itu kita nyarinya news app. Oke, karena saya sudah sempat cari di sini, cari aja news app. Nah, jadi news app ini tampilannya benar-benar keren ya. Jadi dia bisa buat untuk berita, bisa buat untuk blog, bisa untuk buat YouTube channel, bisa buat tutorial semuanya. Bahkan teman-teman bisa buat website untuk bisnis teman-teman. Jadi dari sini tinggal klik install. Jadi tunggu beberapa detik, ini akan menginstal. Jadi temanya juga ringan banget. Kalau di WordPress hostingan yang kecil pun dia nggak akan berat ya. Karena tema, nah jadi udah terisi, tinggal aktivasi. Jadi udah aktivasi. Nah, sekarang kan teman-teman udah lihat aktivasinya di sini. Sekarang kita harus cari di sini di about news apps. Jadi ada tanda angka 1. Jadi teman-teman harus cari klik di sini. Kelola untuk tema yang tadi. Nah, di sini teman-teman masukkan dulu, kita harus download atau install plugin. Yang pertama kita install Contact Form 7. Jadi Contact Form ini, jadi kalau untuk teman-teman yang mau buat apa istilahnya untuk kontak ya, jadi biar misalnya menghubungi lewat email atau yang lainnya bisa dipakai Contact Form. Habis itu kita install WooCommerce. Nah, WooCommerce ini teman-teman bisa jualan di website teman-teman. Walaupun ini website website personal atau pribadi, atau bahkan mungkin berita atau mungkin tutorial, teman-teman bisa jualan di sini. Jualan apa aja, baju, jualan semuanya. Nanti habis ini kita otomatis akan setup. Nah, untuk di sini agak butuh sedikit lama, mungkin kita juga bisa install langsung. Elementor ini adalah page builder. Ya, jangan lupa di sini saya harus refresh dulu, takutnya nanti dia logout. Oke. Jadi masih memasang plugin ya. Kita tunggu dulu. Nah, jadi teman-teman walaupun baru install theme aja, kalau kita refresh di sini, itu dia akan berubah tampilannya. Nah, teman-teman lihat kan, udah berubah tampilannya. Udah keren kan? Nah.
Simple banget, keren. Masih memaksa, masih aktivasi, tunggu dulu sebentar. Teman-teman udah bisa ngelihat perbedaan dari website yang awal. Jadi tampilannya di sini bisa buat tanggal, bisa bahkan cari di sini ya. Pokoknya keren banget. Nggak perlu bayar yang mahal. Jadi teman-teman cuma buat hosting mungkin yang seperti yang kita lihat tadi, ini Elementor udah siap. Habis itu kita balik lagi ke posisi yang tadi. Nah, dia ke tampilan, sepertinya harus balik karena ini dia lari setelah Elementor duluan, otomatis kita harus lihat lagi. Nah, oke. Jadi WooCommerce-nya udah aktif ya. Nah, untuk WooCommerce kita kan butuh untuk WooCommerce-nya nanti kita butuh setup, tapi kita skip dulu karena kita nggak jualan. Oke, jadi sekarang teman-teman udah lihat di sini tampilan websitenya seperti ini. Nah, jadi sekarang kita akan download satu plugin lagi, yaitu SEO. Jadi SEO plugin ini fungsinya adalah untuk Nah, untuk SEO ini, jadi kalau untuk pencarian website teman-teman jadi lebih mudah. Saya pakai Rank Match karena lebih simple dan lebih mudah pemakaiannya kalau dibandingkan dengan SEO yang lain. Teman-teman juga bisa cari di SEO yang lain. Jadi ini tinggal install. Tunggu beberapa detik habis install. Oke, mudah-mudahan cepat ya. Jadi kalau teman-teman install di sini otomatis kan butuh waktu. Nah, ini udah install, habis itu activate. Jadi jangan lupa aktivasi. Tinggal hubungkan account. Nah, karena saya udah pernah pakai, oke, tinggal pakai. Habis itu tinggal lanjutkan. Nah, ini teman-teman bisa edit ya. Jadi kalau punya logo tinggal update logonya biar cepat. Habis itu teman-teman bisa aktifkan kodenya di sini. Nanti teman-teman bisa pilih, misalnya saya pakainya yang Wayan Sunawan kayak gitu ya, karena ini akun Google yang saya pakai. Ya teman-teman bisa copy yang ini, habis itu paste di sini ya. Nah, jadi kalau misalnya belum muncul punya teman-teman di sini, ada cara yang berikutnya nanti. Jadi kita skip dulu di sini biar nggak terlalu panjang videonya. Oke, jadi kita kembali ke halaman dashboard ya. Jadi kita udah pakai SEO. Nanti ketika kita buat buat page, buat halaman, itu nanti akan muncul SEO-nya. Berapa skor. Nah, sekarang kita langsung ke karena ini udah ada di websitenya, kita edit dulu ya. Jadi kita bisa pergi ke sesuaikan. Nah, teman-teman bisa sesuaikan temanya. Nah, di sini teman-teman lihat kalau ada tanda bisa edit, berarti bisa diedit. Kalau misalnya mau edit ya. Nah, jadi di sini kalau mau ganti misalnya tanggalnya, mau liatin tanggal atau enggak, tinggal diklik aja. Nah, itu kan udah nggak kelihatan dia tanggalnya. Kalau nggak mau liatin jam juga bisa hilang dia. Nah, bagusnya mungkin kita pakai yang date aja, jadi tanggalnya kelihatan. Misalnya teman-teman punya Facebook ya, jadi punya Facebook page kayak gitu, tinggal masukin alamat link Facebooknya, jadi dia akan muncul logo Facebook di sini. Kalau punya Twitter, tinggal masukin link Twitternya, nanti dia akan muncul Twitter. Habis itu punya link Instagram,
Nanti masukin link Instagram teman-teman, nanti akan muncul di sini semua. Jadi ini salah satu contohnya. Oke, terus di bagian berikutnya di sini nih. Nah, teman-teman kalau mau ganti judulnya di sini misalnya Wayan seperti itu ya. Jadi logonya Wayan namanya di sini sebenarnya bisa dihilangin. Nah, dia hilang, tapi teman-teman harus upload logo. Kalau ini saya pakainya logo ya. Jadi saya pakai logo. Nah, logonya itu ukurannya biasanya 240 kali 40 pixel. Itu harus editnya pakai PS sih biasanya. PS C6. Nah, jadi biar nggak lama, teman-teman bisa upload logo nanti ya. Jadi kita pakai aja yang tampilan sesuai slogan. Nah, jadi di sini ada tulisan Wayan. Kalau misalnya teman-teman misalnya nggak, oke biarin aja seperti itu ya. Nah, habis itu yang lainnya di sini nih kalau mau edit juga bisa ya. Misalnya mau nggak usah pakai latest post gitu misalnya. Jadi kita bisa ke front page. Di sini ada banner juga. Jadi kalau mau ada tampilan iklan di sini ya. Misalnya ada yang endorse teman-teman. Dia mau teman-teman bisa pasang harga misalnya untuk setahun muncul di sini 500 juta kayak gitu ya. Bisa tinggal masukin gambarnya di sini atau bahkan bisa pakai link nanti. Terus kalau misalnya ini yang top tag. Nah, ini top tag ini bisa diganti. Misalnya di sini kan ada kita lihat atau ada tagnya nanti kalau misalnya ditulis ya. Misalnya kalau udah buat biasanya bisa di tagging. Ntar kita ke bagian sana, ke bagian tagging. Habis itu latest post. Nah, ini latest post ini bisa diganti juga. Misalnya postingan baru kan gitu ya. Postingan atau terbaru lah, nggak usah terbaru, bisa pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi terbaru ini bisa di customize juga, misalnya teman-teman buat kategori, nanti kita akan ke bagian kategori. Nah, habis itu ada banner, ada sidebar. Sidebar ini yang ini sidebar ini teman-teman bisa edit juga. Nah, kalau teman-teman mau edit juga misalnya latest ya yang tadi ya, terbaru. Nah, nanti kategorinya teman-teman bisa pilih aja nanti ya. Di sini kategori apa aja yang mau dimasukin, terus populer atau trending ya. Mungkin dari kata trending ini diganti jadi viral. Contoh. Nah, ini langsung otomatis berganti di sini. Terus kalau ini teman-teman mau edit juga bisa, ini mau edit juga bisa biar nggak terlalu lama, komentar juga diedit bisa. Kategori. Nah, ini kita nggak perlu yang ini ya, meta tag-nya ini. Ini dia larinya ke sidebar. Nah, jadi ini bisa dihapus yang meta tag ini. Jadi nggak perlu yang ini biar nggak kelihatan jelek ya. Nah, jadi metanya udah hilang ya. Nah, terus untuk mengganti yang di sini tinggal balik lagi seperti yang sama tadi. Kita bisa pilih apa namanya? Ada beberapa layout ya. Jadi kita skip aja. Kalau misalnya seperti yang tadi saya bilang, misalnya teman-teman mau kelihatan logo apa namanya mau link ke sosial media teman-teman, tinggal tambahin alamat URL atau alamat linknya ya, tinggal masuk di sini. Nah, untuk mengganti di sini karena ini kan kita temanya yang gratis, jadi kita harus edit ke bagian yang lainnya. Sekarang kita biar tampilannya cantik, kita publish dulu. Nah, udah keren banget ini tampilan websitenya. Dengan website yang gratis, teman-teman udah buat simple ya. Bentar kita ganti. Nah, ini udah bisa, teman-teman udah bisa lihat sini kan perbedaannya dari tampilan yang Hello World. Habis itu sekarang kita balik lagi. Nah, tujuannya kita adalah untuk mengganti biar bagus. Jadi kita ganti footernya di sini bagian bawah ini kita ganti. Jadi kita akan pergi ke pengaturan. Saya nggak bingung kalau pakai bahasa Indonesia. Apa ya, pertolongan dan dukungan. Oke, bukan. Jadi kita perginya ke menyuting tema. Kita pergi menyuting tema. Oke, saya mengerti. Jadi walaupun di sini ada kita harus ngedit sedikit CSS-nya ya.
Jadi teman-teman cari yang di bagian footer, jangan yang lainnya. Jadi cari aja di bagian footer, atau kalau teman-teman mau edit header juga bisa. Nah, di bagian footer ini kita cuma ngedit di bagian footer. Di sini sebenarnya ada coding-coding. Kalau teman-teman mau ganti semua codingnya juga bisa ya. Tapi kalau teman-teman misalnya tidak tahu coding, jadi jangan ganti semuanya. Nah, kita cuma perlu ganti beberapa aja. Contohnya kita akan mengganti di bagian bawah itu adalah proudly powered by WordPress. Misalnya teman-teman nggak mau pakai ini, jadi teman-teman bisa ganti di sini copyright 2020. Habis itu oke, kita tulis saja copyright. Habis itu kita gantinya di sini kata WordPress ini kita ganti jadi 2020. Nah, setelah teman-teman ganti 2020, jadi habis berikutnya Themes, News, Apps, Themsa. Oke. Ya, kita ganti di line 153. Buat aja manage create ya. Create and manage di sini kita ganti misalnya web.com. Oke, mudah-mudahan gak ada error. Nah, jadi berhasil diedit. Kita lihat perubahan dari tampilannya. Oke, jadi kalau teman-teman melihat di sini copyright create manage and wire.com created. Oke, kita perlu mengedit sedikit aja. Dan oke, jadi kata created gimana dia? Created and manage. Jadi di kata dan ini kita harus ganti jadi by. Created by manage, terus di sini created. Jadi di sini ada created and. Jadi tanda titik duanya itu oke, copyright created. Oke, di sini. Jadi created and. Oke. Oleh teman-teman, jadi ini nah udah lihat kan. Jadi copyright 2020 created and managed by wayan.com. Keren kan? Jadi nggak ada embel-embel. Teman orang masuk ke website teman-teman nggak akan kelihatan ini buatan WordPress. Oke. Sekarang kita akan balik lagi ke bagian kita harus membuat page karena biar ada page-nya di sini. Nah, di sini ini kita buatnya dengan page. Ya. Nah, teman-teman kalau misalnya lari ke sana itu harus pergi ke kita buat page dulu. Jadi kita lihat ke halaman. Nah, untuk halaman ini kan udah ada sampel page ya. Jadi sampel page ini kita harus edit. Jadi kita sunting dulu sampel page ini. Oke, kita nggak usah pakai ini. Nah, jadi disinilah teman-teman lihat SEO ya. Jadi skornya kita baru 12. Sekarang teman-teman mau pakai nama apa mau pakai apa yang muncul namanya nanti di sini. Jadi teman-teman bisa pakai nama, bisa disembunyikan, bisa dilihatin juga ya. Jadi contohnya jangan pakai simple page ya. Misalnya biar SEO bagus. Jadi pakai Wayan.
Oke, misalnya di sini di SEO-nya di sini, kalau teman-teman klik, usahakan pakai Wayan juga. Nah, ketika teman-teman klik Wayan, di sini otomatis dia akan berubah. Agak susah memang nyari 100 karena nanti ketika teman-teman edit di sini harus ada kalimat yang tulisannya Wayan biar dia mendapat beberapa beberapa penambahan SEO. Kalau misalnya teman-teman SEO-nya 100 di sini skornya, itu akan memudahkan orang-orang untuk mencari page teman-teman. Nanti ketika orang tulis apa, teman-teman tulis apa kayak gitu, wah ya nanti akan muncul yang pertama. Oke, kita pakai edit with Elementor ya. Jadi ini Elementor Page Builder. Elementor ini keren banget. Walaupun dia gratis, tapi untuk editing sangat mudah dan sangat simpel. Nah, ini teman-teman kita kan nggak perlu nih kita nggak perlu isinya ini, kita tinggal hapus saja ya. Nah, saya kan nggak, anggaplah teman-teman udah punya kalimat apa yang teman-teman mau masukin di sini ya. Saya mungkin ambil dari salah satu website aja biar ada isinya. Untuk contoh detik.com. Oke, untuk rekomendasi saya suka baca berita dari detik.com. Wah. Oke, jadi detik.com ini setiap menit akan diupdate. Kita cari di bagian mana ya? Teman-teman mau lihat apa? Oke, detik travel. Kita cari detik travel, contohnya anggaplah dari sini. Wah, ini keren banget ya, foto travel. Nah, ini untuk maaf, ini kalau teman-teman jangan copy punya orang ya. Ini hanya untuk membuat konten belajar aja. Makanya kurang bagus ya. Kita balik lagi ke home aja. Ya, untuk kesini juga nih. Oke. Maaf teman-teman, agak sedikit lama. Oke, anggaplah kita ambil salah satunya. Oke, kita ambil yang dari sini aja. Nah, teman-teman kalau misalnya anggaplah contohnya mau masukin yang ini. Ini cuma untuk ngambil sampel konten ya, kita nggak ngopi punya orang. Jadi biar memudahkan saya untuk buat ini. Nah, teman-teman bisa paste di sini. Nah, jadi contohnya teman-teman mau buat konten isinya seperti ini. Nah, ini kan baru tulisan bagian atas ya. Nah, teman-teman bisa pakai ini, opsi ini, lihat section. Nah, kalau mau tampilannya, kalau yang punya saya ini tampilannya kan di sini ada 3 baris. Kalau teman-teman mau buat 2 atau 1 baris atau 4 baris itu bisa juga. Nah, jadi dari logo dari judulnya di sini itu teman-teman tinggal masukkan kalau misalnya karena di atas ini udah 1, jadi mungkin biar menarik buat aja misalnya 3 seperti itu. Nah, dari 3 ini teman-teman bisa pilih mau pasang apa di sini. Misalnya teman-teman punya YouTube kan, YouTube konten. Jadi tinggal klik aja yang YouTube ini. Ini tinggal drop and drag. Dah. Habis itu kita masukin aja semuanya dulu ya. Yang udah jadi drop and drag. Habis itu kita drop and drag. Nah, kalau teman-teman udah punya channel YouTube, otomatis kepencet. Ya, teman-teman tinggal edit di sini. Oke, jadi saya kan punya channel YouTube. Misalnya teman-teman udah punya channel YouTube, ambil aja salah satu video di sini. Contohnya kita ambil yang ini, habis itu kita klik linknya, habis itu kita ganti di sini linknya terus. Nah, ini udah muncul video teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa edit mau buat apa di sini, autoplay juga. Kalau mau dibuat autoplay, ketika mereka buat websitenya kasihan nanti ya. Ketika baru mereka klik itu kalau autoplay nanti pakai datanya habis nanti. Habis itu misalnya teman-teman ini yang YouTube kedua ya.
YouTube kedua punya teman-teman mau belajar, mau masukin yang channel ini misalnya, copy ya, share ke teman-teman, tinggal copy. Oke, habis di copy di paste, udah tinggal masukin lagi. Misalnya teman-teman punya channel yang berikutnya, video yang berikutnya lah ya, bukan channel lah. Nah misalnya banyak lah udah banyak punya YouTube. Nah keren. Nah, udah tinggal hapus. Nah ini untuk tampilan video. Jadi teman-teman bisa, kalau orang klik misalnya, oke kita save dulu ya. Misalnya teman-teman save. Nah habis itu nanti bisa di refresh di sini. Oh sorry. Nanti teman-teman refresh di sini. Oke, kita belum ganti ke bagian sana. Oke teman-teman, sekarang kita harus lari ke bagian page. Oke, kita akan cari ke page dulu. Oke teman-teman, kita udah save di sini. Coba saya kecilin sedikit ya. Ketutup sama screen recordernya. Oke, nggak apa, kita buka dulu di bagian yang berikutnya. Kita ngambil dari sini aja. Jadi kita balik ke dashboard. Nah kita kan udah save page yang tadi. Nah sekarang kita harus edit dulu di bagian tampilan. Kita sesuaikan dulu. Kita mau memperlihatkan bagian page-nya. Jadi sekarang kita perlu ke pengaturan beranda. Nah di sini kan cuma semuanya poster baru. Sekarang kita ubah situsnya. Jadi teman-teman bisa pilih homepage yang tadi kita buat. Habis itu di bagian post berikutnya pilih ke bagian halaman depan dan halaman blog Anda berbeda. Oke, nggak usah, nanti halaman blognya nggak usah dimasukin. Nah ini yang tadi yang saya lihatin ke teman-teman. Kita terbitkan dulu, terus kita edit dulu ya di bagian sini. Oke, ketutup juga. Gimana caranya pindahkan dia ini? Nggak bisa dipindahkan. Oke, jadi teman-teman tinggal seperti ini. Kita lihat ketika kita udah sesuaikan dia. Nah otomatis kan tampilannya berbeda ya. Jadi ini tampilannya seperti ini. Nah tampilan video teman-teman ada di sini kan, teman-teman udah ngeliat kan di sini perbedaannya dari tampilan yang tadi. Nah, terus untuk menambahkan elemen-elemen lain, jadi misalnya semuanya ketutup. Oke, kita balik lagi ke admin. Kita balik dulu. Oke, kita bisa balik ke bagian home yang tadi. Nah, ini kan halaman muka Elementor kan teman-teman udah lihat. Kita edit ulang. Nah, ini udah 56 skor SEO-nya ya. Jadi SEO-nya udah lumayan 56. Cuman masih kayaknya sepertinya belum ada tulisan Wayan di dalam bagian ininya. Kita edit lagi dengan Elementor, jadi udah kelihatan lumayan ada perubahannya.
Nah, misalnya kita tambahin lagi ya. Di sini kan baru ini yang 3, misalnya mau tambahin kalimat-kalimat lain misalnya. Teman-teman bisa mau tambahin teks saja, mau tambahin Google Map misalnya, anggaplah mau tambahin Google Map, bisa tambahin aja. Misalnya alamat teman-teman di mana, location, tinggal ambil aja lokasi Google Map-nya. Habis itu ditambah lagi misalnya mau buat text editor. Ini bisa ditulis apa aja, misalnya yang tadi yang apa, biar kita copy paste yang data YouTube cuma dikit, kita ambil dari sini lagi. Contoh, kita ambil 2 paragraf aja ya, biar nggak terlalu panjang. Nah, jadi kalau teman-teman punya konten, jadi pakai teman-teman tinggal copy paste aja kontennya di sini. Ini biar seimbang, dia saya hapus dikit. Nah, ini udah terhapus. Apa aja teman-teman bisa masukin ya dari sini, tinggal add di sini, mau klik button, mau apa, mau buat section. Ini kalau untuk yang bagian sini bagian pro, jadi yang berbayar untuk ini. Selain ini di sini image juga bisa. Anggaplah contoh mau masukin yang 4 line. Ini buat belajar aja untuk sampel, jadi teman-teman bisa pilih salah satunya. Contohnya kita ambil mau pakai testimoni, mungkin di sini satu. Nanti ada testimoninya siapa akan muncul di sini. Habis itu kita bisa ambil yang lainnya lagi. Contohnya adalah image misalnya. Nanti di sini bisa ganti fotonya. Contoh aja kita ambil ya. Karena belum ada daftar pustaka, kita coba dulu. Mudah-mudahan buka. Terlalu banyak ke download. Contohnya kita ambil salah satunya adalah dari foto ini, untuk buat sampel aja. Jadi teman-teman tinggal upload, habis itu insert medianya, udah nanti akan muncul fotonya ya. Jadi ini bisa diedit juga, image-nya mau tampilannya seperti apa, segede apa, di sini bisa diedit. Terus kalau teman-teman mau masukin yang lain lagi, misalnya button atau apa, misalnya mau image, satu image dia akan muncul di sini, foto. Terus bisa buat captionnya apa kayak gitu ya, misalnya custom bisa ditulis atau mau pakai link apa. Nah teman-teman setelah itu jangan lupa di save. Di save. Jadi kita lihat perubahannya, tinggal kita update. Nah kita udah ngelihat perbedaannya ya. Jadi nah teman-teman bisa lihat kan, jadi ada ini bisa teman-teman ubah lagi di sini tampilannya. Yang penting saya udah kasih tahu caranya. Nah sekarang kita akan kembali ke bagian dashboard. Kita langsung ke sini aja. Nah teman-teman kalau ingin mau buat tampilan seperti yang di sini, ini kan untuk post ya, untuk post. Jadi biar ada juga tulisan seperti ini, ada tagnya juga. Kita akan pergi untuk ini, kita harus pergi ke post dulu. Jadi kita ke dashboard kembali. Habis itu kita ke post. Nah untuk post ini kita tambah dulu kategori. Nah kategori ini teman-teman bisa buat apa aja ya. Misalnya teman-teman bisnis ya udah masukin kategori bisnisnya. Tapi kalau di sini misalnya karena blog, kita buatnya tips misalnya. Masukin tips, nggak usah pakai kategori color. Habis itu masukin tutorial gitu misalnya. Tinggal masukin. Habis itu teman-teman mau masukin berita gitu. Masukin aja berita. Habis itu hobi. Olahraga gitu. Misalnya blognya ini campur sehari ya, jadi campur-campur, gak hanya fokus satu hal. Nah jadi dari sini udah simple.
udah punya ini, jadi teman-teman sekarang bisa ngambil dari sini langsung atau dari dashboard. Kalau dari dashboard teman-teman tinggal tambahkan yang baru, tapi kalau dari sini juga bisa teman-teman juga tambahkan post, ya post. Nah, jadi bisa balik lagi. Nah, jadi ini contoh judulnya. Jadi misalnya belajar WordPress. Balik lagi, jangan lupa ke SEO. Belajar WordPress. Nah, jadi udah ada di sini. Nah, paling nggak udah ada muncul 41. Nanti ketika kita nulis di sini belajar SEO, belajar WordPress itu nanti akan muncul lagi. Coba edit dengan Elementor, jadi hasilnya jauh lebih bagus tampilannya ya. Nah, jadi belajar WordPress tampilannya seperti ini. Nah, kita harus balik ke posisi yang tadi. Contohnya teman-teman bisa pakai yang pertama, misalnya tulisan seperti yang tadi. Maaf, saya harus pakai yang tadi lagi karena kita belajar, jadi pakainya tulisan di sini dulu. Jadi pilih ini teks, habis itu paste di sini ya. Nah, misalnya kita hilangkan aja Jakarta, nggak terlalu bagus kalau pakai kata Jakarta, kalimat Jakarta. Nah, seperti ini. Habis itu teman-teman mau tambah video teman-teman yang tadi, misalnya ada 2 video tentang cerita ini. Oke, jadi teman-teman bisa masukkan seperti yang tadi, video yang tadi, tinggal masukin lagi videonya di sini 2 misalnya, atau teman-teman punya galeri misalnya, tambahin galerinya yang satu aja di sini ya. Terus teman-teman tambahin galeri. Jadi kalau foto biasanya kita teman-teman bisa cari di sini. Kalau misalnya ada galeri. Nah, jadi di sini ada galeri, ada basic galeri, ada galeri. Pilih aja salah satunya, misalnya galeri, basic galeri. Teman-teman bisa tambahin banyak foto di sini ya. Kita ambil aja contoh, misalnya kita harus unggah dulu. Bahkan bisa sisipkan dari URL ya. Misalnya kita ambil yang ini. Habis itu kita tambahkan lagi, sorry, sisipkan galeri. Nah, baru satu kan, jadi kalau misalnya mau tambah banyak tinggal tambah lagi. Habis itu kita publish. Oke, kita harus publish dulu karena habis itu kita balik ke admin lagi ya. Page save-nya saya ketutup sama recorder. Oke, jadi post yang tadi teman-teman bisa lihat semua post. Nah, kalau dari sana kita agak susah mengeditnya di bagian Elementor. Jadi teman-teman ketika edit yang pertama di sini belajar WordPress, itu di sini teman-teman klik setting ya, gambar pengaturan di sini. Nah, di sini ketika di pengaturan teman-teman bisa lihat kategori yang tadi kita masukkan. Yang tadi berarti misalnya WordPress itu adalah misalnya tutorial atau tips. Habis itu buat tag, misalnya otomatis tagnya satu aja, jangan terlalu banyak. WordPress kayak gitu. Udah enter, dia akan muncul. Nah, kita perlu masukin gambar biar dia munculnya bagus. Jadi kita pakai WordPress yang ini. Apa tujuan gambar? Jadi tujuan gambar itu adalah untuk menampilkan di sini. Kalau tanpa gambar dia nggak akan tampil di sana. Oke, habis itu kutipan nggak perlu, atribut, saran, tautan nggak perlu. Habis itu udah publish. Nah, ketika teman-teman publish, harusnya ini sih yang pertama ya. Maaf tadi saya udah selesai baru kita masuk ke jalur sini. Kita refresh lagi. Nah, teman-teman udah lihat kan tampilannya keren. Nah, dia udah ada slide. Kalau misalnya ada 10 di sini,
Lihat ini seperti kayak breaking news, jadi berjalan kayak gitu dia. Kita buat lagi satu sampel post, jadi teman-teman udah kelihatan bagus. Kita buat post. Jadi di sini judulnya misalnya Google. Oke, jadi di sini SEO-nya klik aja Google. Habis itu setting ya. Untuk setting ingat kita ganti kategorinya misalnya tutorial lagi atau anggaplah tips. Habis itu tagnya yang keren Google. Oke, habis itu gambar. Jadi masukkan gambar, otomatis kita akan masukkan gambar. Anggaplah kita pakai Google Form. Oke, jadi setelah ini baru kita akan pakai dia klik di sini dengan edit Elementor. Nah, kita bisa pakai Google WordPress editor, cuman saya lebih suka pakai Elementor, dan Elementor itu simple banget. Teman-teman juga pasti kalau udah pakai Elementor keren ya. Nah, di sini bisa seperti yang tadi. Teman-teman juga kalau mau pakai template yang dari si Elementor ini, dia punya library. Dia akan muncul seperti ini. Jadi ada pages, ada blog kayak gitu. Kalau cuma buat blog aja dia akan muncul yang simple, yang kecil kayak gini kan. Tapi kalau yang gratis itu nggak terlalu banyak ada. Tapi kalau yang berbayar itu banyak. Ini blog. Misalnya teman-teman mau buat blog yang simple atau yang kelihatannya menarik lah ya. Anggaplah kita ambil blog yang ini. Kita insert aja dia contoh. Nah, oke. Get started. Wah, harus connect dulu ya ke email teman-teman. Ini harus login dulu. Jadi kalau teman-teman udah bisa login baru bisa pakai ya. Biar nggak terlalu lama video saya, jadi saya skip dulu yang di sini. Kita pakai ambil tema yang gratis saja. Oke, kita buat sendiri aja. Kalau login agak ribet di sana nanti. Oke, jadi kalau nggak kita buat aja. Sebenarnya saya udah punya email, kita coba dulu email saya. Oke, connect. Jadi karena saya udah punya email, jadi tinggal connect. Nanti apa yang kita download itu dia akan muncul di library-nya kita. Oke, sekarang kita tinggal pilih. Nah, udah keren kan? Teman-teman tinggal edit seperti ini. Ini tampilannya nanti edit lagi. Habis itu kita publish aja. Nah, nanti kita hapus saja dulu yang hello world ini biar nggak mengganggu tampilannya, kurang cantik kalau ada hello world ini. Jadi di post ini kita lihat semua post. Habis itu yang hello world ini hapus. Buang ke tong sampah. Oke, jadi sekarang kita lihat, kita refresh websitenya kita. Wih, keren kan? Jadi top text. Jadi di sini ada WordPress, ada Google, dan ini kelihatannya seperti breaking news. Teman-teman bisa ganti ini menjadi breaking news. Ini ada popular, semua ini bisa diganti ya, bisa di apa aja mau dimasukin. Nah, jadi ini blog yang di sebelah kanan ini muncul. Apa teman-teman mau cari blog Google kayak gitu? Kan muncul langsung Google. Kalau misalnya blog teman-teman banyak. Nah, ini yang tadi kita pakai Google. Misalnya sekarang kita balik lagi ke home. Nah, kita klik Google. Nah, jadi tampilan yang kita pakai ambil dari tema tadi ini bisa dibuat seperti ini. Bisa diganti. Orang bisa buat komentar juga. Nah, jadi ini untuk contoh. Sekarang kita buat menu.
Jadi menu itu dia tujuannya akan tampil di sini. Ya kita akan buat menu, jadi di yang terakhir ini kita karena udah buat konten biar kita juga tambahkan beberapa menu ya. Jadi untuk teman-teman kalau mau belajar buat menu, jadi teman-teman tinggal pergi ke tampilan, habis itu cari menu. Di video saya pertama juga saya buat cara buat menu. Nah, karena ini belum ada menu, kita buat aja home menu. Habis itu buat, teman-teman bisa buat menu itu dari page dan juga bisa buat dari post, dari bisa juga buat dari kategori. Terus teman-teman juga bisa pakai link. Banyak ya, jadi tautan itu link. Contoh kita buat menunya dari YouTube. Kita ambil aja klik dari YouTube sini. Habis itu teman-teman masuk ke page ini. Jadi YouTube kayak gitu misalnya. Tambahkan. Nah, habis itu kita masukin aja dia ke primary menu sama food menu yang paling bawah. Nah, teman-teman akan melihat perbedaannya. Nah, di sini ada YouTubeku. Jadi namanya menu YouTubeku, bener kan? Habis itu dia di bagian bawah itu di footernya pun akan muncul YouTubeku. Nah, kalau misalnya teman-teman mau buat page kayak gitu ya, contohnya kita buat aja page lagi satu yang udah ada. Kita halaman privacy ini kita edit aja biar kita bisa pakai untuk ke menu lagi satu. Jadi tinggal kita publish. Oke, publish. Nah, dari menu ini kalau teman-teman refresh itu dia akan muncul yang tadi privacy policy. Nah, jadi ini tinggal add. Nanti akan ini teman-teman bisa majukan, bisa di bagian bawahnya, bisa di drop and drag aja. Habis itu udah simpan. Nah, ketika orang masuk ke website teman-teman itu teman-teman bisa lihat privacy policy. Nah, yang terakhir coba kita akan setting untuk yang jualan. Jadi kita pergi ke WooCommerce namanya. Jadi habis itu teman-teman ke pengaturan. Oke, biar nggak terlalu jauh ke pengaturan langsung, kita ke beranda aja dulu. Biasanya ada apa namanya itu? Oke, jadi ini ada semacam setup wizardnya ya. Jadi biar ikutin aja. Nah, jadi ini tampilannya untuk WooCommerce. Teman-teman bisa customize store-nya, bisa add produknya. Jadi saya nggak akan lanjutkan di sini karena tujuannya kita adalah untuk ke website utama, tampilannya seperti apa. Nah, teman-teman misalnya mau buat post yang tadi di bagian menu, kita buat aja salah satu di bagian menu biar muncul di bagiannya. Oke, jadi kita lihat semua. Artinya kita harus lihat endpoint-nya di sini apa. Oke, kayaknya kita perlu ke WooCommerce. Kita perlu ke pengaturan dulu. Nah, jadi di pengaturan ini teman-teman jalankan pengaturan. Kita pakai panduan aja. Jadi jalankan panduan, jadi biar lebih kelihatan. Ntar kita lihat hasilnya, dia otomatis akan setup beberapa menu. Kita isi aja alamat, misalnya jalan lurus kanan kiri. Misalnya kita di Indonesia, negara kita Indonesia pun ada provinsi ya. Saya dari provinsi yang paling Bali. Oke. Kotanya misalnya Badung. Kode posnya 80361. Oke, misalnya setting buat diri sendiri atau buat klien. Habis itu oke. Ya, bro. Oke. Nah, teman-teman mau jualan apa? Oke, buat aja semuanya misalnya ya. Nggak usah terlalu banyak. Nah, oke.
lain ke continue. Habis itu ada yang bisa di download. Nah ini kalau teman-teman mau buat yang berlangganan berlangganan subscribe kayak gitu, bisa pakai di sini bayar. Keanggotaan juga, membership juga bayar. Terus pemesanan yang bisa customize paket, semuanya ini berbayar. Kita continue aja gratis. Jadi misalnya anggaplah teman-teman punya produk 1000, misalnya punya store, fisik store. Nah ini nanti bisa connect ke Facebook, bisa connect ke Mailchimp, bisa connect ke Google Ads juga. Kita baru start, jadi pakai 0. Tunggu beberapa menit, dia akan muncul di sini. Agak butuh sedikit waktu ya untuk editnya, untuk setupnya. Oke, jadi udah selesai. Nah kita otomatis karena kita pakai tema yang sama, itu kita pakai continue aja, pakai with my active theme. Nah jadi teman-teman udah nggak usah nggak usah connect dulu lah ke Jack. Kalau mau juga bisa sebenarnya, biar nggak terlalu lama videonya. Oke, jadi teman-teman udah lihat seperti ini tampilannya. Sekarang kita bisa lihat apakah dia akan muncul di menu kita. Dia nggak muncul di sana ya. Jadi kita lihat. Oke. Sekarang kita balik lagi ke bagian tampilan, kita lihat menu. Apakah dia muncul? Kita lihat sedikit. Oke, jadi udah muncul di sini. Teman-teman kalau mau lihat, misalnya mau buat toko kayak gitu ya, toko sama akun saya misalnya untuk jualan, otomatis kan teman-teman mau tambahin ini, klik semua, tambahkan. Nah ini teman-teman bisa ngelihat ya, jadi nah menunya di sini, keranjang, toko sama ini kan. Contohnya kita masukin aja satu apa namanya? Kita masukin dulu kita masukin dulu satu barang misalnya. Jadi teman-teman akan melihat, nah website ini walaupun belajar untuk website pemula, tapi juga untuk belajar, saya juga udah tunjukin cara untuk berjualan di sini. Keren kan? Nah kita ke produk. Jadi di produk ini pun sebenarnya teman-teman bisa buat kategori dulu ya, biar enak. Jadi masukin dulu kategori. Tadi lupa settingan untuk harganya masih belum diganti. Contohnya baju wanita. Habis itu standar baju pria. Kita buat 2 sampel dulu ya kategori. Nah habis itu teman-teman tinggal masuk ke produk, tambahkan produk baru. Oke teman-teman, di sini kemungkinan masih oke, udah RP dia karena udah kita pakai Indonesia tadi code-nya. Anggaplah kita pakai ke meja pria namanya. Mungkin ke meja pria warna ABC. Kita buat harganya berapa, misalnya 100.000. Kalau mau di diskon bisa masukin diskon jadi 75.000. Habis itu inventory berapa, misalnya kelola stok, misalnya stoknya cuma 5. Jadi kalau udah habis, jadi jangan biar nggak kelewatan ya, stoknya udah habis tapi kita masih jualan.
Oke, terus pengiriman ini sebenarnya bisa di setup. Nanti kita nggak sampai ke sana, itu bisa pakai JNE, bisa pakai apa. Jadi produk mau upsell juga bisa. Kalau udah produk baru satu, jadi otomatis kita kan nggak bisa upsell. SEO ya, kemeja pria. Habis itu, oke, ambil gambar. Nah, untuk gambarnya kita harus masukin gambarnya di sini. Jadi kita ambil save page kan si oke, dan dari sini saya harus ambil ke yang web studio, image gallery. Ini salah satu beberapa contoh saya pakai ya. Kita masukin ini add product, habis itu nanti kalau teman-teman mau buat galeri bisa masukin ke galeri. Kita masukkan aja contoh galerinya biar produk galeri. Jadi ada dua aja untuk ininya, untuk simple biar nggak terlalu lama saya masukinnya. Di sini baju pria, jadi tagnya new arrival. Wah, yang baru ya, keren kan. Oke, atribut misalnya, oke, biar nggak terlalu lama, teman-teman bisa masukin size atau apa ya ukurannya, kita terbitkan dulu. Oke, sekarang kita tambahkan produk lagi satu biar tampilannya lumayan bagus. Kemeja wanita. Oke, kemeja wanita ABC. Jadi di sini misalnya harga normal 200.000, harga jual 150.000. Kenapa kemeja wanita lebih mahal? Biasa kalau wanita tuh walaupun harganya mahal pasti dibeli ya. Kalau cowok sih milih-milih, stoknya 5. Apalagi kalau saya belanja pasti kebanyakan dilarang sama ceweknya. Jadi kayak gini upsell. Nah, jadi upsell produk yang tadi kemeja pria. Nah, ini upsell. Nah, inilah tujuannya upsell. Jadi cross sell juga bisa kemeja. Nah, jadi kemeja pria. Lihat bagaimana perubahannya. Terus teman-teman masukkan galeri, ini kemeja wanita. Kita masukin kemeja wanita, kemeja wanita. Contoh kita ambil yang ini. Terus teman-teman bisa masukin galeri. Masukin aja galerinya yang baru ya. Oke, kita masukin satu lagi galerinya yang baru. Oke, habis itu kita masukin lagi satu galeri yang baru. Mudah-mudahan musiknya nggak buat tidur ya. Jadi ini udah malam. Jadi biar bisa tertidur sebenarnya. SEO jangan lupa kemeja wanita. Oke, jadi udah berubah jadi 62. Karena dia udah ada di sini kemeja wanita. Oke, sekarang kita lihat kategori kemeja wanita, baju wanita ya, sorry. Habis itu terbaru. Oke, sekarang kita publish. Oke, tinggal berapa step lagi kita lihat apakah yang akan terjadi. Oke. Nah, ini tampilan WordPress kita yang teman-teman ya lihat. Jadi kalau misalnya banyak, ini bisa banyak, jadi akan muncul di sini. Ini juga udah ada apa namanya, review istilahnya apa. Oke. Nah, kalau misalnya ini kan ada akun saya terkeranjang. Misalnya teman-teman mau ke toko. Nah, keren kan? Wih, udah punya
online. Save aja langsung di sini. Kita coba kita ke bagian situs ini, edit halaman dengan Elementor. Biasanya ini bisa ya, kita coba dulu karena ini yang tema yang gratis, mudah-mudahan bisa. Oke, kita hapus, kita hapus aja ini lah ya, nggak bagus. Karena tadi baru coba-coba, kita buat yang baru di sini. Mungkin kita masukin heading dulu, headingnya belanja, misalnya shop aja lah ya. Shopping. Habis itu teman-teman masukkan lagi di sini lagi satu. Habis itu kita cari. Oke, coba kita lihat WooCommerce. Produk. Wah, ini harus bayar. Coba kita lihat. Jadi kalau mau pakai yang ini harus bayar teman-teman. Ini harus yang harus Elementor Pro baru teman-teman bisa pakai. Kita lari ke WordPress saja. Misalnya kita lihat kategori tag keranjang, penyaring produk aktif, jaring produk, kategori produk, pencarian produk, produk yang baru dilihat produk. Oke, kita coba produk di sini. Mudah-mudahan bisa. Wah, keren. Wah, oke. Jumlah produk, tampilan produk, semuanya kan gratis. Misalnya tampilannya nggak usah terlalu banyak, 2, 3, oke 2. Keren ya. Oke, kita lihat bagaimanakah tampilannya. Kita klik home dulu. Wih, jadi biar nggak terlalu banyak ya teman-teman, ini bisa diedit ya, ini untuk tampilannya. Jadi kalau saran saya sih mendingan nggak usah dimasukin ke sana, jadi kita hapus aja lah ya. Nggak bagus kalau jualan di blog sendiri kayak gini. Jadi biarin aja dia larinya ke menu. Yang penting teman-teman tahu caranya. Oke, kita update lagi. Nah, sekarang kita balik lagi. Oke. Nah, jadi kalau kita ini kan kita pakai yang udah login ya. Kalau kita pakainya yang bukan login, kita balik lagi, kita tes websitenya kita di sini. Nah, seperti ini. Teman-teman udah punya website yang keren banget. Nah, bisa walaupun baru, ini keren. Udah bisa diedit, ini namanya menu. Nah, kalau teman-teman mau ke YouTubeku, biar nggak mengganggu di sini, klik. Wah, keren, langsung dia akan ke YouTube teman-teman. Ini masih ke YouTube saya, Yan Web Studio. Ke YouTube saya ya, channelnya ke sini dia larinya. Oke, habis itu misalnya ke toko, kita tes lagi di sini. Udah ada kelihatan kan? Nah, kalau teman-teman misalnya mau lihat tampilannya di HP kayak gimana, kita coba lihat tampilan di HP, karena ini WordPress-nya ini dia di HP ini udah bagus ya. Oke, kita misalnya lihat contoh tampilan di HP. Sebenarnya sih di sini juga bisa. Bagian Elementor, coba saya gedein dulu. Oke, dari sini saya bisa dari mobile ya. Soalnya tadi ketutup masih. Nah, jadi kalau dari mobile ini tampilannya kayak gini. Ini udah customize ke mobile page ya. Ini menunya jadi di sini dia. Home. Ya, oke teman-teman. Sampai di sini untuk video saya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya untuk pembuatan video ini.
Jadi walaupun hanya awalnya saya untuk blog pribadi atau untuk bisnis atau website sendiri, akhirnya kita juga belajar untuk membuat toko online-nya langsung di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan juga share sama teman-teman lain. Misalnya teman-teman ada yang mau belajar buat website. Jadi nggak perlu nyuruh orang untuk bayar mahal-mahal sampai jutaan, tapi teman-teman bisa buat sendiri. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.